Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Akbar, di mata pelajaran Matematika kelas 9. Kali ini Bapak akan masuk ke bab pertama di bab bilangan berpangkat dan akar bilangan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian bilangan berpangkat, kemudian mengetahui juga bilangan berpangkat 0 dan juga bilangan berpangkat negatif. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari saksikan dan juga simak penjelasan Bapak. Oke, untuk pengertian bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang anak-anak dengan bilangan pokok yang sama. Nah, anak-anak, untuk A besar ini, bilangan berpangkat itu dapat kita simbolkan sebagai A pangkat N, di mana A ini berkedudukan sebagai bilangan pokok, kemudian N-nya ini berkedudukan sebagai basis atau eksponen. Nah, jadi ketika ada A pangkat N, maka artinya adalah A ini dikalikan sebanyak N kali. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Tentukan arti dari hasil pemangkatan dari A 5 pangkat 6 dan B negatif 9A dipangkatkan 3. Nah, jawabannya seperti apa? Yang pertama dulu, 5 pangkat 4. 5 ini dia berkedudukan sebagai bilangan pokok, 4-nya itu berkedudukan sebagai eksponen atau basisnya, atau bisa dikatakan bilangan pangkatnya. Berarti 5 ini anak-anak, 5 ini dia dikalikan sebanyak 4 kali, sesuai dengan pangkatnya ya. Nah, jadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 625. Oke. Yang kedua, negatif 9A dipangkatkan 3. Maka pangkat ini, maka yang di dalam kurung ini dia dipangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti negatif 9A dikali negatif 9A dikali negatif 9A. Nah, sekarang sebentar anak-anak, saya buat dulu pentulnya. Anak-anak, lihat. Min 9 dikali min 9 berapa? Atau negatif 9 kali negatif 9? Negatif 81. Nah, A dikali A hasilnya adalah A kuadrat. Seperti ini. Kemudian, maaf ini positif ya. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, kemudian 2 ini negatif 9A dikali negatif 9A hasilnya adalah positif 81A kuadrat. Kemudian ini kita kalikan dengan negatif 9A lagi. Berapa anak-anak? 81 dikali 9 plus dikali min, hasilnya adalah min ya. Berarti 81 dikali negatif 9 hasilnya adalah negatif 729 A kuadrat dikali dengan A. Maka hasilnya adalah A pangkat 3. Bisa ya anak-anak ya? Oke, untuk berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Nah, bisa kalian simak anak-anak, untuk sembarang bilangan bulat A dengan, ini bacanya adalah A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahami, maksudnya setiap semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kita lihat contoh saja. Tentukan hasil dari perpangkatan dari A 100 pangkat 0 dan B negatif 20A pangkat 0. Nah, lihat anak-anak, 100 pangkat 0. Semua bilangan bulat yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1.
Nah, 1 ya. Untuk negatif 20A, dia akan di dalam kurung. Maka, semua ini dipangkatkan dengan 0. Hasilnya adalah 1. Oke, paham anak-anak? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang bilangan berpangkat negatif. Oke anak-anak, selain pangkat positif, bilangan berpangkat juga bisa berpangkat negatif. Nah, ada cara bagaimana kita bisa mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, ketika kalian bertemu sebuah eksponen atau pangkat yang negatif, kalian bisa membuatnya menjadi positif dengan menambahkan 1 per di atasnya. Kita buat 1 per di atasnya, kemudian bilangan pokok dan basisnya ini kita taruh di bawah. A. Nah, tapi negatifnya hilang. 1 per A pangkat N. Bisa ya anak-anak ya? Nah, untuk yang kedua ini sebaliknya. Ketika kalian bertemu 1 per A pangkat min N, nah, maka 1 pernya ini kita hilangkan saja. Jadi dia ada di atas. Bentuknya jadi A pangkat N saja. Untuk membuat pangkat itu menjadi positif. Bisa ya anak-anak ya? Kita lihat contoh saya sekarang. Tentukan hasil dari pemangkatan berikut. Yang A, 3 pangkat negatif 4. Dan yang B, 8 per 10 pangkat negatif 2. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Kita lihat. 3 pangkat negatif 4. Nah, karena dia ada di atas, untuk membuat positif, dia tinggal menambah 1 per. 1 per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 per 81. Bisa ya anak-anak ya? Kita tinggal menambahkan 1 per saja ini. Tinggal menambahkan ini saja, maka dia bisa menjadi positif. Kemudian anak-anak, ketika dia ada di bawah, pembagi seperti ini, dia pangkatnya negatif, tinggal dia diataskan saja. Nah, berarti kan 8, langsung aja dikali 10 pangkat 2. Jadi 800. Mudah ya anak-anak ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, ketika saya punya soal seperti ini anak-anak. A pangkat 4, B pangkat negatif 7. Ubahlah dia menjadi pangkat positif. Bisa anak-anak? Nah, mudah caranya. Kita lihat aja, yang pangkat negatif yang mana? Yang ini kan, dia pangkat negatif. Yang B. Maka, yang positif dia dibiarkan. Kemudian, dia diberikan per, ini ada di bawah. B pangkat B pangkat 7. Maaf. Nah, seperti ini. Selesai, dia menjadi pangkat positif. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Nah, kenapa di sini dia itu adalah pangkat apa itu dikasih 1/4? Karena depannya tidak ada angka. Yang A ini anak-anak. Coba kalian lihat. Ya kan? Karena depannya tidak ada angka. Nah, misalkan saya punya angka seperti ini. 8 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita buat jadi positif. Yaitu jadi 8 per 10 pangkat 2. Nah, kenapa di sini tidak 1 per? Oh, maaf. Kenapa di sini tidak 1 per 10 pangkat 2? Karena di sini depannya ada angka anak-anak. Nah, paham ya? Nah, saya anggap kalian paham. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.